Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Jadi kali ini gue bakalan nge-review soal akun gua yang dimana akun ini sudah menginjak 1 tahun semenjak gua memainkan game ini. Apa sajakah perkembangan yang harus kalian capai atau targetkan setiap waktunya untuk mencapai target kalian memainkan 1 tahun akun itu bisa dianggap lumayan layak ya, seperti itu. Mari kita mulai. Jadi di sini kita bisa mengecek ya bahwasanya usia akun ini sendiri sudah 1 tahun. Nah, di sini total loginnya itu udah di 365 atau bisa dibilang 365 hari, dan itu sudah cukup untuk dikatakan bahwa akun ini berusia 1 tahun. Dan di usia akun yang sudah 1 tahun ini, apa sih yang sudah dicapai oleh akun ini sendiri? Ya, sebelum kita bahas soal akun sendiri, pencapaian selama 1 tahun bermain game ini itu cukup menarik ya. Dalam artian banyak orang yang menganggap game tipikal seperti ini itu mungkin cepat bosan ya, karena tergantung dari minat masing-masing orang gitu ya. Tapi yang jelas untuk disclaimernya adalah buat kalian yang memang notabene-nya bukan tipikal orang yang sabaran atau tipikal orang yang suka berpikir atau tipikal orang yang melakukan segala sesuatunya dengan teratur, game yang seperti ini menurut gua nggak cocok kok kalian. Kalian lebih cocok mainnya seperti PUBG atau kalian main MOBA seperti LDG gitu. Itu baru cocok untuk kalian. Dan juga untuk yang selalu istilahnya menggembor-gemborkan soal skill, kita beda game, beda jenis skill yang kita butuhkan ya. Kalau di game ini seperti yang gue bilang tadi, yang kalian butuhkan adalah skill dalam artian otak kalian, cara berpikir kalian, cara menentukan keputusan kalian, cara istilahnya memanage atau melakukan gebrakan, itu semua yang dinilai. Tentu saja kesabaran juga. Jadi full soal skill bertahan hidup itu yang diajarkan yang ada di game seperti ini. Jadi jangan harap kalian menyamakan skill yang dibutuhkan di sini itu sama dengan skill yang di game yang lain. Contoh game MLTB atau MOBA, itu yang diperlukan selain planning, selain pola pikir juga, tapi dia juga butuh yang namanya skill tangan ya, jarinya, karena kecepatan tangan juga diperlukan, apalagi untuk menentukan skill dan kawan-kawan kan. Jadi dominan tangan itu juga tinggi. Nah, kalau di game yang seperti ini enggak, tangan itu tetap butuh tapi tidak signifikan yang ada di game-game tipe yang lain. Dan soal uang atau top up ya, mau dia player pay to win sekalipun, itu hanya diuntungkan dengan privilege. Dalam artian, ingat ya, semua game tipe online itu adalah barang dagangan. Otomatis siapapun yang menghasilkan uang, siapapun yang menghabiskan uangnya di game tersebut, ya otomatis dia dapat privilege tertentu dari development. Itu mau game apapun online itu pasti ada namanya privilege, karena ya tadi
game online yang multiplayer seperti ini itu pada dasarnya adalah barang dagangan. Kita sebagai pedagang pasti mengutamakan pembeli yang mau bayar daripada pembeli yang gratisan kayak gitu. Jadi nggak perlu diperdebatkan lagi soal ini game pay to win, ini game ini. Yang penting kalian bisa menikmati dengan cara kalian sendiri itu sudah cukup ya. Dan nggak perlu kalian namanya membenarkan sesuatu yang sebenarnya sudah salah tapi mencari-cari alasan. Contoh misalkan sudah kalah ya udah gitu, terima berarti kamu kurang planningnya, kurang ininya. Jangan selalu menyalahkan label, "Ah, gua masih free to play nih, jadi pantas gua kalah," dan sebagainya. Nggak ada kayak gitu, gitu. Kalau mungkin di game yang lain mungkin bisa ya, tapi kalau di game seperti ini kalian free to play, terus sudah dikasih waktu yang cukup lama untuk berbenah akun kalian setelah berusia 1 tahun tapi kalian merasa kayak gue free to play nggak bisa apa-apa, itu berarti kesalahannya ada di kalian bukan dari label free to play-nya gitu ya. Salahnya kenapa tidak mempersiapkan dari awal, karena di game ini ketika kalian sudah berusia atau bermain selama 1 tahun, tingkat kalian bakalan balik lagi itu kecil gitu ya. Gua aja pribadi setelah memainkan game ini selama 1 tahun, gue pengen main lagi di KD awal itu gue masih males banget ya, karena gue lebih menikmati misi-misi tingkat lanjut gitu. Dalam artian nanti setelah ini ada upgrade apa, atau setelah ini tema eventnya seperti apa, hero barunya apa gitu. Gue lebih tertarik untuk mengikuti alur itu daripada gue harus mengulang. Makanya lakukan yang terbaik dari awal, planningkan akun kalian dari awal dengan curahan waktu dan tenaga kalian gitu. Gue tahu ini game hanya hiburan, tapi namanya game online dan multiplayer ya pada akhirnya ini sama dengan kompetisi buat kalian. Sekalian kalian belajar soal tentang kehidupan dalam artian skill-skill kehidupan dasar yang gue sebutkan tadi, soal berpikir, pola pikir, sama kesabaran, terus berinteraksi dengan orang, membuat komunitas, menjalankan suatu komunitas, itu bakalan jadi soft skill kalian untuk bertahan hidup baik di dalam game atau di dunia nyata sekalipun, seperti itu ya. Jadi jangan mengecilkan suatu pandangan di sesuatu yang sebenarnya bisa kalian perluas dan kalian buat sendiri, bagaimana kalian bisa nyaman di game itu, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai step by stepnya akun ini seperti apa ya. Kita mulai dari bangunan dulu. Jadi di bangunan ketika kalian sudah mendapat waktu login 1 tahun, paling tidak semua bangunan kalian sudah level 25 ya, termasuk dengan rumah sakitnya atau infirmarinya. Kenapa infirmari ini juga penting untuk kalian sampai level 25? Itu berpengaruh ke total yang bisa kalian tampung di rumah sakit. Jadi semakin banyak yang bisa kalian tampung, maka durasi kalian berperang di KVK itu bisa lebih lama. Dan juga penggunaan untuk penyembuhan potion kayak gini ya, yang ada di semenjak KVK 2 itu lebih efektif. Jadi ketika kalian di sini dia punya sekitar maksimal masuk rumah sakit itu di 595.000 atau kita bulatkan saja 600.000 gitu ya. Jadi ketika kapasitas infirmary gua penuh 600.000 dengan potion yang sekarang itu 120 potion atau pengembalian atau penyembuhannya bisa sampai 60%, itu kita bisa dapat sekitar 400.000 penyembuhan pasukan secara gratis menggunakan potion, dan itu sangat-sangat membantu menghemat kalian dalam speed up dan juga sumber daya, serta kalian dalam berperang pun bisa efisien, tidak takut tentang pasukan kalian yang cepat mati karena rumah sakit penuh, seperti itu ya. Itu pentingnya kenapa mulai dari KVK 2 bisa diusahakan ya,
untuk yang namanya infirmary ini level 25. Jangan tunggu sampai nanti season kelima ya, dalam artian KVK 5 baru kalian sadar untuk memaksimalkan infirmary sampai level 25. Dan untuk bangunan yang lain gue yakin kalian sudah tahu ya, sebab syarat dari akademi sendiri itu semua bangunan level 25 kecuali infirmary boleh salah satunya, tidak harus 4. Berarti PR kalian ketika kalian sudah mau masuk ke akun yang semakin tua, terutamanya KVK 3 sudah mau selesai atau KVK 3 sudah diselesaikan gitu ya, udah masuk season 4, kalian wajib banget punya yang namanya infirmary level 25. Selain itu kalian juga harus memaksimalkan desa kalian. Jadi biar kalian nanti di season yang lebih tinggi kalian sudah nggak kepikiran lagi untuk yang namanya naikin bangunan gitu atau mungkin riset. Jadi fokus kalian cuman melatih pasukan, membenahi pasukan, ya cek-cek hero. Jadi fokus kalian udah nggak ke sana lagi lah intinya gitu. Jadi fokus kalian bisa lebih terarah. Makanya desa itu perlu sampai level 25. Gua di sini desa rata-rata sudah hampir level 25 ya. Di sini khusus untuk desa Archer, jadi patungnya sampai ke ininya itu sudah level 25 selain desanya yang level 25. Tapi untuk yang lain juga sama, di sini juga udah level 25, terus marketnya menyusul level 25. Intinya rata-rata bangunan gua yang ada di sini itu untuk desanya sudah memenuhi level 25 semua ya, level 25. Jadi desa-desanya itu level 25, tapi kalau patungnya boleh kalian cicil sendiri sesuai minat kalian, karena semakin tinggi patung itu biaya ininya semakin besar ya, membengkak. Sama seperti infirmary yang dalam artian rumah sakit semakin tinggi dari 25 dari 24 ke 25 itu sumber dayanya butuh yang sangat banyak gitu ya. Dan untuk menghemat kalian istilahnya mengupgrade, kalian bisa banget mengupgrade tadi rumah sakit dengan bangunan-bangunan yang ada di desa itu gunakan yang ini, gunakan event apa ya yang di sini tuh. Nah, kita gunakan yang namanya event dari rival atau bisa dibilang event lampu ya. Jadi pakai event lampu ini kalian dapatkan diskonnya. Sebenarnya videonya udah pernah gua buat soal event lampu ini, jadi kalian cek sendiri aja. Intinya event lampu ini kalian bisa menghemat cukup banyak sumber daya ketika kalian malas banget ya untuk menaikkan bangunan-bangunan yang sumber dayanya cukup besar. Kalian bisa gunakan ini daripada untuk nge-heal gitu ya. Jadi untuk nge-heal kalian bisa pakai cara yang lain saja, tapi utamakan pertama-tama adalah semua bangunan kalian sampai ke desa maksimal dulu. Jadi ketika kalian masuk ke KVK 4 kalian sudah tidak terlalu dibebani pikiran soal bangunan lagi gitu. Lalu juga sama nanti di bagian riset, di bagian riset juga sama, usahakan kalian maksimal juga, mulai dari yang ekonomi harus maksimal, lalu disusul yang militer juga maksimal. Intinya militer itu kalian maksimalkan sampai sini saja dan sampai buka T71, sisanya nanti T7 yang lain itu kalian bisa untuk event tertentu, karena VR itu kita tetap butuh yang langsung memberikan poin cukup banyak dengan waktu yang lebih singkat gitu kan ya. Makanya kalian perlu banget untuk yang namanya riset penelitian, kalian cukup maksimalkan troops ini sampai membuka tier 7. Dan kalau di gua itu nanti bakalan gua buka dulu itu adalah tier 7 archer, sedangkan untuk tier 7 yang lain ini
itu bakalan gua buka nanti di KVK 5 ya. Jadi bukan di KVK 4 gini, tapi di KVK 5, dan itu semuanya gue planning untuk event VR-nya Vali, karena gue lagi ngincar infanterinya ya. Kalau untuk archernya di season keempat gue perlu berhati-hati memilih archer mana yang cocok. Jadi gue belum bisa memastikan apakah gue mengambil ALF atau tidak. Gue masih menunggu kabar untuk hero archer generasi kedua yang di SX-nya. Jadi kalau nanti gue buat perbandingan antara ALF, Sasa, atau nanti dua hero baru lagi dari archer, mana yang bagus baru gua tentukan seperti itu ya. Oke, ini untuk yang risetnya. Jadi setelah riset kita sudah tahu nih target kalian untuk 1 tahun itu harus seperti apa. Kita lihat juga untuk hero nya ya. Jadi untuk hero nya sendiri, seperti yang gua bilang sebelumnya, hero S3 atau season ketiga itu adalah hero puncak dari sebelum season 4, dalam artian sebelum SOC, Season of Conquest. Maka season 3 ini, 3 hero utamanya itu mulai dari Margit ya, ada Leandra, dan juga di kemennya ada Roski. Mana Roski ya? Nah, ada Roski seperti ini. Di sini tulisannya Floki karena dia pakai skin ya, tapi nama aslinya itu Roski. Itu kalian sudah harus awakening. Kalian boleh pilih saja mau yang mana, tapi intinya dari setiap role kalian wajib mengawakeningkan season 3 walaupun cuma 1 ya. Dan di gua pribadi ya jelas gua mengutamakan yang pertama archer dulu, Leandra, dan project yang sedang berjalan yaitu adalah Margit. Jadi gua mengawakeningkan season 3 itu 2 Margit dengan Leandra. Alasannya sudah jelas, karena nanti di SX gua nggak bisa langsung semerta-merta mengawakeningkan satu hero SX. Belum waktunya ya, intinya belum waktunya. Karena gua harus memastikan generasi kedua dari role gua, baru nanti gua bisa memastikan season XX yang pantas untuk gua kembangkan yang mana. Karena Shared Universal season keempat itu sangat berbahaya banget buat free to play jika kalian asal pilih hero. Makanya di sini perlu hati-hati saja. Lalu penyampaian di hero sendiri, gua total hero yang bakalan di awakening itu ada 10 ya. Ada 10 hero yang bakalan gua awakening, dan yang sudah awakening itu baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang baru awakening itu baru 6 hero dengan 1 hero epic. Jadi hero epic ini cuma 1, sisanya belum awakening doang, dan sudah bintang 6 seperti itu ya. Itu targetnya. Jadi yang bakalan on the way untuk awakening itu ada si Margit dengan bintang 5, terus juga ada si Verdandi dengan bintang 5-nya, juga ada Ivana dengan bintang 5-nya. Jadi mereka ini adalah hero yang gua targetkan awakening, tapi memang masih berjalan gitu, dan gua nggak terlalu ingin buru-buru untuk mengawakeningkannya, karena target yang memang selalu gua kejar itu adalah hero archer. Tapi kalau untuk yang kayak gini gua ambil santai saja seperti itu ya. Dan semuanya itu bagaimana Bang? Ya caranya free to play kawan. Jadi selalu gue ingetin ya, pay to win atau free to play itu adalah cara untuk mencapai target ya. Bukan berarti kamu langsung jadikan itu sebagai label dari kamu. Kalau misalkan kamu memang semuanya menggunakan cara free to play, ya oke lah, berarti kamu lebih condong ke free to play gitu. Tapi jangan selalu menjustifikasikan atau menjadikan pembenaran bahwasanya free to play itu kalian nggak top up sama sekali gitu ya.
Yang untuk Ivana ya event yang 16.000 juga ketika kalian memang perlu untuk top up, ya top up aja gitu, nggak usah banyak-banyak. Karena top up itu bagaimana mengefisiensikan uang gitu. Dan di dunia nyata juga kalian emang harus belajar yang namanya mengefisiensikan uang yang kalian miliki gitu. Bukan berarti dengan bilang free to play kalaupun kalah kalian bilangnya gua free to play. Ya, itu sama saja dengan merendahkan kalian gitu menurut gua. Karena masa kalian mau terima aja ketika di kehidupan nyata kalian miskin gitu ya. Terus kalian nggak mau berubah dari kemiskinannya, nggak mau punya rumah mewah kah atau target-target yang lain, kan nggak mungkin kayak gitu gitu ya. Pasti kalian ingin punya pencapaian tertentu. Dan pencapaian tertentu itu perlu kadang modal, pengefisiensian uang, perlu juga planning jangka panjang dari keputusan kalian. Nah, itu adalah gambaran kecil penerapan apa yang ada di game ini ke dunia nyata kalian. Jadi semuanya itu bukan soal kalian ini free to play. Kalau misalnya dunia nyata kalian miskin, bukan berarti kalian tidak bisa mencapai target-target yang bisa diusahakan. Contohnya punya rumah mewah dan sebagainya. Itu bisa diusahakan selama kalian berjalannya waktu dan selama proses itu pasti bakalan nggak cuma tenaga kalian tapi ada beberapa uang yang kalian keluarkan juga secara efisien. Itu juga dalam membangun akun. Jadi nggak selamanya caranya adalah free to play. Kadang kalian juga harus bukan harus ya, kadang kalian juga bakalan top up, entah itu yang receh-receh atau bagaimana itu terserah kalian. Intinya free to play dan pay to win itu hanya sebuah cara untuk mencapai sesuatu tujuan. Untuk jangka pendeknya contoh untuk mengawalkan ikan ya. Hero butuh uangnya berapa, itu contoh yang kecil. Atau untuk mendapatkan equipment yang bagus, targetnya sekian, kalian habiskan dana sekian gitu. Itu juga sama. Jadi target itu nggak perlu langsung tinggi, tapi kecil-kecil saja. Dan itu caranya bisa kalian tempuh dengan dua cara tadi, free to play atau pay to win. Free to play berarti kalian perlu sabar. Contoh ya kayak gua ini, kalian perlu sabar. Kalian harus pengen masjid awakening. Ya sabar gitu. Kalau kalian nggak perlu pay to win, ya kalian perlu sabar. Dan gue juga ini sabar. Mulai dari Ferdandi yang season 1 aja belum awakening kan. Terus juga Ivana belum juga awakening. Intinya semuanya soal sabar. Kalau memang kalian pengen pakai cara free to play. Bro, ada yang baru nih. Buku handbook Viking Rise, mengupas segala hal penting yang ada di Viking Rise hingga KVK 4. Cocok banget buat kalian yang suka berplanning untuk masa depan akun kalian. Dan bukan itu aja, ilustrasi gambarnya juga ciamik banget. Jadi buat kalian ngerasa membaca buku bergambar ala bocil-bocil kematian, udah gak usah kepikiran lama-lama, langsung order aja. Cek linknya di bio atau di deskripsi di bawah ini. Order sekarang juga sebelum kalian menyesal karena telat mengordernya. Kayak gitu ya. Oke, ini hero-nya. Terus lanjutannya itu adalah di equipment. Jadi di equipment itu sendiri bisa dilihat di equipment utama gua itu sudah pasti ada equipment bracelet 2 ya. Jadi yang helm dengan sepatu itu udah di epic. Ini udah target umum ya ketika kalian ada di KVK 3. Paling enggak kalian punya 4 item equipment bracelet yang tingkatannya itu adalah epic ya, 4. Terus nanti 4 equipment lagi itu bisa langsung level gold tapi yang monster. Dan pencapaiannya gimana? Sama kalau misalkan pakai cara free to play ya kalian sabar. Karena gua untuk mencapai yang kayak equipment
monster gold itu gold di season ketiga kawan. Bayangkan ya, season ketiga yang dimana season ketiga itu orang-orang sudah mulai pengen pindah ke namanya item blast. Tapi gue masih tetap ngejar yang namanya item equipment monster sampai bintang maksimalnya, yaitu sampai level emas. Ya alasannya tadi gitu. Free to play itu kita harus punya target yang jelas. Free to play itu harus memaksimalkan apa yang bisa dimaksimalkan dari diri kita pribadi yang kita miliki ya gitu. Jangan terlalu terpaku ke mereka yang istilahnya memainkan dengan jumlah uang yang sangat besar mungkin ya. Ya kita nggak usah iri kayak gitu gitu. Ya mereka udah punya privilege-nya sendiri, ya kita gunakan privilege kita sendiri juga, yaitu adalah keberuntungan gitu. Jadi equipment-nya cukup 4 dulu, nanti selanjutnya di KVK 4 diusahakan harus sudah ke emas gitu salah satunya. Nggak usah kalian banyak-banyak membuat equipment lain di bawah untuk Mars yang lain, nggak perlu. Fokus saja nanti di season keempat kalian 4 equipment ini sampai ke emas ya, sampai ke emas. Terus alasannya kenapa gua milih ini juga gue udah pernah buat videonya, jadikan kalian cek aja ya di playlist. Situ bakalan kalian temukan alur lengkap dari akun ini ya, mulai dari hal-hal yang kecil, detail kecilnya itu lengkap banget, kalian bisa cek di video gua. Intinya seperti itu ya. Terus juga yang terakhir sebelum kita tutup itu adalah mon ya, pencapaian yang ada di monnya. Jadi untuk pencapaian di mon kita lihat di bagian penangkapan di sini udah berjajar mon-mon yang legendary yang belum gue pakai sama sekali. Terus juga di bagian monnya sendiri di sini sudah berjajar juga emas-emas dan yang epic. Yang epic ini untuk pertanian ya, tapi yang emas ini memang murni untuk perang. Tapi kita lihat nanti saja apakah bakalan gua tumbalkan beberapa untuk mencari yang namanya part legend gitu. Jadi untuk awal-awal kalian nggak usah ditumbalin gitu, tapi buat koleksi aja. Siapa tahu dengan kalian semakin banyak mengkoleksi mon legendary, suatu saat kalian untuk mendapatkan mon legendary itu lebih mudah gitu. Dan kalian juga kadang butuh loh jenis monnya seperti apa, kan mon kita sudah jelas ada 4 macam ya, ada serigala, babi, terus ada beruang, terus terakhir juga ada kuda. Jadi di 4 macam hewan ini dari 4 role yang berbeda, bukan 4 ya, 3 role yang berbeda, dan juga dari 6 elemen yang berbeda gitu. Jadi tergantung kalian sukanya kuda kah, kalian sukanya beruang kah gitu. Jadi gunanya kalian menyimpan itu adalah di sana, sehingga kalian bisa memilih nih mana yang cocok dengan kalian, serta nanti cocokin juga bagian stat atribut awalnya yang cocok dengan kalian yang mana gitu. Gue pengen beruang tipe attack atau gue pengen beruang tipe defense gitu, terserah kalian. Intinya silahkan koleksi sebanyak mungkin. Dan untuk squad gua utama ya, seperti yang gue bilang review itu, di pertama ya jelas kuda gua harus sudah sampai ke 3000 itu minimal banget, dan start maksimalnya untuk attacknya di 36%. Nanti bakalan gua naikkan di KVK 4 sampai 4000, berarti di start maksimalnya itu sekitar 40%-an ya, 40 sampai 43%-an gitu. Terus di mon keduanya masih proses ya sampai ke 3000 dulu karena keterbatasan, jadi kita harus memilih mon mana dulu yang sampai batas maksimalnya. Intinya kita harus sampai batas maksimal. Dan di sini juga gua mempersiapkan 2 mon untuk infanteri karena gua mulai membangun secara serius untuk role infanterinya, sebab penelitian sudah maksimal. Jadi sekarang aksesoris untuk infanteri pun kita mulai sedikit demi sedikit biar jadi layak untuk secondary ya.
secondary opsi seperti itu. Makanya kita perlu sedikit demi sedikit lebih baik lagi. Oke, jadi kalau di bagian mon, gua untuk sekarang belum banyak perubahan yang signifikan ya. Jadi targetnya masih 2 Mars dulu yang bakalan awakening. Marsnya Archer dengan juga Marsnya untuk infanteri. Cuman kalau untuk infanteri gua paling sampai AP 2000 saja, dalam artian sampai awakening. Nah, kalau untuk yang Archer gua bakalan sampai ke 4000 AP. Jadi AP-nya di 4000 atau semuanya nanti dibuat 3000 minimal gitu ya. Tapi kemungkinan besar gue bakalan buat sampai 4000 dulu, atau paling minim-minimnya itu adalah 3500, yang bawah juga 3500. Nanti ini otomatis yang ini dua untuk infanteri juga bakalan sama nasibnya di 3500 juga ya. Let's see aja nanti bakalan kedepannya seperti apa, kondisinya yang mendukung seperti apa juga gitu ya. Dan alasan kenapa gua memilih role infanteri untuk sebagai secondary ya, itu udah jelas alasannya. Dari equipmentnya juga lebih mudah ketimbang gua ngambil pigment gitu. Dan juga kalau misalkan gua lanjutin second Mars-nya itu adalah Archer, ya memang equipmentnya bisa diwariskan tapi tetap ada plus minusnya juga gitu ya. Jadi setelah dipikir secara matang panjang gitu, akhirnya akun ini gue fokuskan untuk role pertama atau yang utama itu Archer, dan role yang kedua untuk penghilang apa istilahnya kebosanan karena mainnya Archer mulu, ke infanteri. Terus alasan lagi itu adalah hero season 3-nya dalam artian Margit ya. Jadi di Margit itu kan bisa kalian dapatkan dari Eternal Will seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kalian pengen dapat dari Eternal Will itu benar-benar tergantung yang namanya kalian memiliki Eternal Heart untuk gacha. Nah, karena kita tidak mengeluarkan banyak sumber daya, paling kita mengeluarkannya itu adalah Eternal Heart-nya, entah itu dengan top up atau bagaimana itu terserah kalian. Tapi kalau dari video gue sebelumnya kan gue untuk masuk top rank 20 ya, itu ngabisin 92. Dan ngabisin 92 itu kalau dijumlahkan ke rupiah, itu bisa habis sekitar 400 sampai 600 ribu ya. Kalau misalkan kalian tidak menabung dari awal, tidak melakukan persiapan dari awal. Dan di sini untuk yang keduanya gua cukupkan di rank top 30, karena kalau misalkan gua ngejar top 20-nya juga masih sangat mengerikan di 87. Karena sebelumnya kan gua udah all in di 92 batu Eternal untuk masuk top 20 gitu ya. Kalau gua all in lagi ya boncos dong, dalam artian anggaplah sampai 92 itu kita habis sekitar 600 sampai 800 ribu, kali 2 udah 1.200.000, mahal banget ya. Dan ini gua sampai ke top 30 saja itu paling tidak gua menghabiskan sekitar 2000 kristal ya, nggak nyampe, sekitar 1500-an lah, 1500-an kristal. Berarti kalau di total rupiahkan sekitar hampir 200 ribuan ya. Kristalnya dari mana? Kristalnya yang masih sisa dari yang kemarin yang gua dapat dari IGG. Nah, itu gua dapat dari sana, dan ya gue belanjain seefisien mungkin yang gua butuhkan gitu. Dan alasannya juga karena di masa ini untuk dapat shard margin itu masih cukup besar ya, ketimbang nanti kalau misalkan berubah jadi uh, universal shard, itu bakalan turun drastis banget jumlah yang bisa kalian miliki di top 30 atau nanti di top yang lebih tinggi. Jadi kalau di total keseluruhan gua kemarin itu dapat sekitar
200 shard margit ya, 200 shard margit, dan itu kedudukan di antara rank 5. Jadi bisa dibilang secara nggak langsung gua ngabisin sekitar 150 ya, 150 batu, gua mendapatkan hampir 200 shard, bukan hampir, 200 shard margit, dan itu bisa dibilang untung ya. Kenapa gua bisa bilang itu untung? Karena kita lihat dari perbandingan dua event Eternal Will terakhir, itu kita bisa lihat untuk masuk top rank 5 itu kalian butuh 300 kawan, 380 hampir 400, dan di episode kemarin malah udah di 400 mau ke 500 kalau masuk ke top 5-nya. Jadi bisa kalian bayangkan ya, untuk cuman mengklaim yang namanya 200, mana ya hadiahnya tuh, 250 shard margit, kalian harus ngabisin sekitar 300 sampai 400 batu Eternal. Itu dibandingkan dengan itu gue lebih baik ngambil top 20, serius. Ngambil top 20 2 kali itu gue bisa kebayang gue ngabisin sekitar 200 ya mungkin ya, 200 sampai 250 batu Eternal. Dan itu lebih baik daripada gue harus ngabisin 400 dan cukup satu kali menang di satu putaran saja gitu. Karena kita namanya free to play ya, kita harus mengefisiensikan apapun yang bisa kita lakukan gitu. Kalau memang mau top up ya silakan, tapi top up-nya juga harus efisien. Kalau misalkan kita mau free to play ya kita nabung dan kita all in-nya juga harus efisien. Jangan asal all in gitu, tapi tanpa planning jangka panjang ke depannya gitu. Kalau misalkan mau ya all in silakan, kalau misalkan kalian punya sampai 150 gitu ya, ya silakan kalian incar harga minimal gitu. Maksudnya harga minimal itu kayak gini, kemarin gua di 92 itu gua masih di top 19, berarti sudah mendekati akhir kan. Sekarang juga gua di top 30 itu cuman gua lebihin satu, sisanya sudah mau habis ke akhir. Jadi intinya adalah kalian menggunakan biaya seminimal mungkin untuk mengklaim hadiahnya. Karena nanti ke depannya Eternal Wind itu tetap kalian butuhkan untuk event selanjutnya. Itu yang gue maksud. Jadi lakukan seefisien mungkin untuk setiap stake-nya. Dan kalian butuh yang namanya planning juga, aturan, dan yang jelas kalau misalkan ikut event seperti ini sama dengan Legacy kemarin yang gue bilang, enggak sekalian atau masuk sekalian gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kalian sudah mencoba untuk mengikuti event tersebut tapi nggak diselesaikan, nggak kayak gitu. Tapi selesaikan sesuai target yang bisa kalian capai, seminimal mungkin biayanya tapi hadiahnya semaksimal mungkin. Itu adalah teknik banget buat kalian yang namanya free to play untuk memaksimalkan apa yang kalian punya. Kalau mau lebih cepat ya jelas kalian top up aja guys. Kalau top up kan semuanya beres gitu ya, nggak perlu waktu-waktu, nggak perlu nunggu timing yang tepat dan sebagainya, nggak perlu gitu. Tapi kalau kalian pengen efisien, top upnya efisien, cara F2P yang juga efisien karena kalian sudah menabung dan butuh kesabaran banyak ya, tadi planning, rencana ke depannya kayak gimana itu sangat penting untuk membuat semua yang kalian lakukan itu jadi efisien, tidak ada yang terbuang percuma. Seperti itu. Jadi targetnya gua sekarang KVK 4 itu margit sudah bintang 6 walaupun belum awakening ya. Itu udah bintang 6 dan sudah siap melakukan debutnya di KVK gitu. Dan untuk mon sendiri gua sudah mempersiapkan untuk yang awakening ya utamanya. Dari event yang kemarin gua cukup lumayan dapat views sekitar 10, terus ininya 60. Jadi untuk
sampai elemental level 1 sangat cukup banget ya. Dan ini memang persiapan, lalu ini juga hasil dari Eternal Will. Ternyata gue dapet Mon 2 legendary dan ini tinggal ditentukan masih acak dia bakalan jadi Mon tipe apa gitu ya. Tapi gua nggak bakalan gue pakai karena gua Mon juga udah kebanyakan. Ini cuma disimpan jadi koleksi saja seperti itu ya. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya soal Awakening Mon nanti gue bakalan buat episode terpisah karena memang itu baru mulai di season keempat ya, sedangkan gue belum season keempat, jadi harap sabar saja. Seperti itu kan. Oke, jadi ini hampir keseluruhan yang ada di akun gua yang sekarang, yang usianya sudah hampir 1 tahun. Dengan power When will my ya ship be 100 juta, repaired? karena kita sebentar lagi ya mau open tier 7 juga ya. Dan juga kill point, walaupun gua cuma satu squad utama, itu kill point juga kita sudah cukup banyak sampai 700, dan mayoritas korban kita itu adalah tier 5 ke atas ya, tier 5, 6 dan 7 juga kita sudah mulai libas semua. Jadi semuanya bisa kita kondisikan. Dan untuk kalian yang pengen tahu informasi lainnya gitu ya. Jadi kalau misalkan riset maksimal itu nanti bakalan di sekitar 40 jutaan. Dan bangunan juga sama sekitar 35 juta sampai 40 jutaan juga nanti maksimal. Itu maksimalnya dihitung sekalian sama bangunan desa ya yang maksimal. Jadi bukan cuman bangunan kotanya saja yang maksimal, tapi desa-desanya juga maksimal. Untuk truk gua itu masih 23 juta karena truknya masih dikit ya, masih 3,5 jutaan truks. Dan untuk truknya sendiri sekalian biar dibahas. Kalau kita sesuai role, maka terus terbanyak itu harus sesuai role-nya dulu gitu, baru ke role second-nya. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwasanya 2/3 pasukan gua dari 3,5 juta ini itu adalah archer. Jadi hampir mendominasi 2 juta pasukan itu archer ya. Bisa dilihat yang dikirim juga. Jadi archer itu hampir 2 juta pasukan, terus disusul oleh infanteri. Infanteri itu sekitar 500-an, 500.000. Sedangkan untuk pikemen gua nggak nyampe 300, nyampe ya 300-an. Tapi itu juga kadang dipakai kadang enggak ya. Malah lebih banyakkan yang untuk pertanian daripada pikemennya seperti itu. Jadi memang ketika kita sudah memfokuskan ke sesuatu role tertentu, pasukan itu harus lebih banyak daripada yang lain seperti itu. Oke, mungkin ini aja yang bisa gua jelaskan review tentang akun ini. Kedepannya seperti apa pencapaiannya bakalan gua jelaskan secara terpisah lagi ya. Semoga ini bisa memotivasi buat kalian. Terserah kalian mau pakai jalur free to play atau pay to win, itu terserah kalian. Ingat, itu hanya metode untuk mencapai target kalian. Maka biasakan untuk membuat yang namanya planning jangka pendek. Target-target kecil untuk kalian capai biar kalian terbiasa untuk membuat namanya target. Di game ini kalau misalkan bukan di KVK, kalian kan cuma macul doang gitu ya. Dengan adanya kalian membuat target-target kecil, itu dapat memotivasi kalian untuk mulai memainkan game ini. Walaupun tidak sedang berperang, tapi setidaknya kalian punya tujuan jangka panjang yang jelas atau jangka pendek yang jelas, seperti itu ya. Jadi jangan selalu berputus asa atau menjustifikasikan dengan yang namanya label F2P itu pasti kalah. Itu sangat gimana ya, gua agak miris dan kasihan juga sih ke kalian. Intinya kalian silakan kembangkan saja, karena permainan 1 tahun itu selama kalian buat planning kecil-kecilan, target kecil-kecilan, 1 tahun itu nggak berasa, tahu-tahu kalian sudah 1 tahun aja main game ini gitu. Jadi sayang banget kalian sudah membuang waktu selama 1 tahun tapi akunnya masih kayak gitu aja. Lebih baik kalian buat akunnya secara mandiri dengan
planningnya jelas, sehingga kalian nanti ketika sadar udah main 1 tahun, akun kalian juga sudah layak untuk istilahnya memang dipermainkan di kingdom-kingdom yang sudah tua. Oke, itu aja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya, serta share ke teman kalian biar sama-sama punya motivasi baru untuk memainkan game ini. Salam Viking dan bye.